Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Makfiro. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 391222514. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah manajemen perubahan. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Suparman, STMMSI. Langsung saja saya menjelaskan hasil tugas UAS saya. Di sini saya akan mengambil materi tentang desain dan implementasi sistem manajemen proyek berbasis website menggunakan metode Agile. Langsung saja ke slide berikutnya. Di sini ada latar belakang. Permasalahan utama. Permasalahan sering mengalami kendala dalam pengelolaan data proyek yang kompleks dan tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan efisiensi, kurangnya akurasi data, dan lambatnya proses pencarian informasi. Nah, solusinya itu dibutuhkanlah sistem manajemen ini berbasis web untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan pemantauan data secara real time. Nah, jadi guys, perusahaan sering banget nih punya masalah tentang mengatur data proyek yang ribet dan nggak nyambung satu sama lain. Akibatnya data jadi nggak akurat, terus mencari informasi juga jadi lambat. Ini tuh bikin kerjaan nggak jadi efisien banget. Jadi makanya butuh solusi supaya pekerjaannya itu semua jadi lebih mudah. Untuk slide berikutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen proyek berbasis website di PT Karya Nusantara Propertindo. Lalu yang kedua menggunakan pendekatan metode Agile atau Scrum untuk pengembangan sistem agar lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Nah, solusi yang dibikin oleh sistem manajemen proyek berbasis website ini itu intinya untuk membantu ngumpulin, menyimpan, dan mengecek data-data proyek secara real time. Jadi nggak cuma rapi, tapi juga cepat dipantau. Nah, untuk metode ini menggunakan metode Agile, khususnya framework Scrum. Kenapa? Karena Agile itu fleksibel banget. Jadi kalau ada perubahan kebutuhan, sistemnya itu tetap bisa diadaptasi. Prosesnya tuh ada beberapa langkah. Yang pertama itu pastinya ada wawancara dulu buat tahu apa yang dibutuhin. Lalu yang kedua susun prioritas kerja. Kemudian yang ketiga desain sistemnya seperti apa termasuk alur kerja, lalu database. Nah, yang terakhir itu tinggal dikembangin aja aplikasinya. Terus dites deh sampai semua fiturnya itu berjalan dengan sesuai kebutuhan. Lalu untuk di slide berikutnya di sini ada metode penelitian. Pendekatan metode Agile dengan framework Scrum. Di sini ada tahapan pengembangan. Yang pertama itu ada produk backlog. Itu mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui wawancara dan observasi. Lalu yang kedua ada sprint backlog, menyusun prioritas pekerjaan dalam sprint pendek. Lalu yang ketiga ada sprint planning, merancang sistem termasuk alur, proses kerja, database, dan arsitektur sistem. Lalu ada sprint execution, pengembangan aplikasi menggunakan PHP, MySQL, dan framework pendukung lainnya. Lalu ada review dan retrospektif, evaluasi fitur yang telah dikembangkan melalui pengujian fungsionalitas. Lalu ada pengujian data, menggunakan black box testing untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, jadi tuh pada intinya sistem ini tuh menerapkan metode Agile. Jadi untuk mempermudah pekerjaan sesuai kebutuhannya. Lalu di sini ada fitur utama sistem. Sistem ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional. Mencakup yang pertama ada halaman login. Ini untuk verifikasi identitas pengguna. Lalu kedua ada dashboard. Ini semacam gambaran umum proyek. Lalu yang ketiga ada pengelolaan proyek.
Ini fiturnya untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data proyek. Lalu ada progress proyek. Ini fitur untuk melacak perkembangan proyek secara real time. Lalu ada pengelolaan anggaran. Nah, ini fiturnya untuk memantau anggaran proyek. Lalu yang terakhir ada fitur laporan proyek untuk pengunduhan laporan yang akurat. Lalu di slide berikutnya di sini ada hasil penelitian. Nah, implementasi sistem ini yang pertama website diuji dengan calon pengguna termasuk admin, manajer, dan tim keuangan. Lalu fitur seperti pengelolaan data, pelacakan progres proyek, dan laporan proses dinilai memuaskan. Lalu yang ketiga ada sistem meningkatkan efisiensi pengelolaan proyek dengan menyimpan data yang terorganisir, pemantauan proyek secara real time, pengurangan waktu untuk pencarian informasi. Lalu berikut di sini ada slide yang contoh-contoh gambar activity diagram, kemudian ada use case diagram, sequence diagram, ada class diagram. Nah, di sini juga ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan implementasi website dengan metode Agile ini yaitu sistem manajemen proyek berbasis website berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk memecahkan masalah pengelolaan data di PT Karya Nusantara Propertindo. Lalu keunggulan sistemnya meningkatkan efisiensi dan transparansi, mempermudah kolaborasi antar tim, mengurangi resiko kesalahan dalam pengolahan data. Lalu untuk sarannya di sini pelatihan pengguna agar sistem dapat diadopsi dengan cepat. Lalu ada evaluasi rutin untuk memastikan sistem tetap relevan dan optimal. Lalu yang terakhir integrasi sistem. Sistem baru perlu terhubung dengan sistem yang sudah ada. Nah, berikut di sini ada teknologi yang digunakan, yaitu ada bahasa pemrograman PHP, HTML, kemudian database-nya menggunakan MySQL, framework pendukungnya menggunakan Visual Studio Code, WAMP Server, dan API Viewer. Lalu spesifikasi perangkat kerasnya itu ada komputer dengan prosesor minimal Core i3 RAM 4 GB dan hard disk 512 GB. Lalu manfaat penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi proses pengelolaan proyek menjadi lebih cepat dan terorganisir, kemudian mempermudah pemantauan proyek, laporan real time yang dapat diakses dari mana saja, lalu meningkatkan transparansi data proyek yang akurat dan mudah diakses oleh semua pihak terkait. Nah, jadi intinya sistem ini membuat perusahaan tuh jadi lebih rapih, cepat dan efisien dalam mengatur proyeknya. Sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan tentang materi tugas UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.